Hal yang paling banyak ditanyakan orang ketika belajar tentang bagaimana menjadi seorang pebisnis adalah bisnis apa yang kira-kira tepat buat saya atau ideal untuk dijalankan. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita bisa menemukan bisnis yang ideal buat diri kita. Kenapa saya katakan buat diri kita, buat kamu, buat masing-masing orang? Karena pada prinsipnya bisnis itu akan berbeda peruntukannya buat masing-masing orang. Ada bisnis yang itu memang cocok buat dijalankan oleh orang itu, dan ada bisnis walaupun misalnya dia menghasilkan, dia sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus, tapi ada juga orang yang kemudian tidak cocok dengan bisnis itu. Lalu bagaimana kita tahu bisnis yang akan kita bangun, bisnis yang sedang kita rintis itu adalah sesuatu yang tepat buat kita? Nah, paling tidak ada 3 hal yang harus kita pastikan di dalam kita memilih bisnis untuk memastikan bahwa itu adalah bisnis yang ideal buat kita. Seperti apa caranya? Kita akan mulai bahas dari komponen yang pertama ya. Jadi yang pertama, kalau kita mau berbisnis, pastikan bisnis yang kita pilih adalah bisnis yang kegiatannya itu sesuatu yang kita sukai. Kegiatannya itu adalah hal yang kapanpun, dimanapun, dan berapa lama pun kita melakukannya, maka kita tidak akan ketemu dengan yang namanya bosan, kita tidak akan ketemu dengan yang namanya lelah, kita tidak akan ketemu dengan yang namanya mudah menyerah. Artinya apa? Pastikan bahwa bisnis yang kita pilih itu adalah sesuatu yang memang kita punya hasrat atasnya, atau orang bilang apa? Passion. Jadi bisnis kita adalah memang sesuatu yang merupakan passionnya kita. Passion itu apa? Passion itu bisa diartikan hasrat. Jadi sesuatu yang kalau kita lakukan itu kita menggebu-gebu, kita begitu berenergi, kita begitu antusias. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya merupakan passion bagi kita, ibaratnya apa? Kita siap itu. Pagi, siang, sore, malam itu memikirkan mengerjakan hari itu. Ketika kita sedang di meja makan, karena itu merupakan sesuatu yang menjadi passionnya kita, ya sambil makan pun kita memikirkan hal itu. Bahkan sambil ada di kamar mandi atau sambil kita tidur pun, kita tidak henti-hentinya memikirkan hal itu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang menjadi passionnya kita. Nah, bagaimana kita tahu itu adalah sesuatu yang menjadi passionnya kita? Coba cari, misalnya mungkin pernah nggak Anda dalam kehidupan ini sedang tertarik dengan sesuatu. Misalnya Anda punya hobi. Nah, karena Anda punya hobi dan kemudian hobi itu adalah sesuatu yang menarik buat Anda, yang terjadi, coba perhatikan, hampir di setiap saat, di setiap kesempatan, kita terpikir oleh apa yang menjadi hobi kita. Kita terpikir bagaimana mengembangkan apa yang sedang menjadi hobi kita. Dan kita terus berpikir bagaimana menjalani, menyempatkan waktu, dan mungkin mengeksekusi hal-hal yang menjadi bagian dari hobi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan passion ya. Jadi pastikan bisnis yang kita pilih adalah bisnis yang dia sejalan dengan passion yang kita miliki, hasrat yang kita punya gitu. Oke, nah komponen yang kedua, selain passion, kita butuh pastikan bahwa bisnis yang kita pilih itu adalah sesuatu yang kita punya skill ya atasnya. Kita memiliki keterampilan. Sebenarnya tidak harus kita memiliki keterampilan utuh atau penuh pada hal itu. Walaupun sebenarnya kalau kita terampil ataupun punya skill dalam hal itu jauh lebih baik. Misalnya seperti ini. Kalau Anda senang masak, ya, artinya apa? Anda punya skill masak dan Anda punya passion di dalam bagaimana menghidangkan makanan dengan kategori tertentu. Maka ketika Anda bisnis kuliner, bisnis makanan itu akan sangat ideal, sangat cocok, sangat menguntungkan. Kenapa? Di sisi
Pertama, Anda suka melakukan hal itu, di sisi lainnya Anda terampil melakukan hal itu. Ya, jadi pastikan bisnis yang kita pilih adalah bisnis yang kita punya skill atas hal itu. Tapi bagaimana misalnya kita punya skill tapi nggak begitu mahir. Nah, jadi untuk aspek skill ini sebenarnya adalah aspek yang bisa kita kembangkan. Artinya apa? Walaupun misalnya kondisinya saat ini Anda belum begitu mahir untuk menyampaikan ataupun mengeksekusi bisnis itu dikarenakan keterampilan Anda masih terbatas, tapi yang namanya skill itu adalah sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa terus diimprove ya, dikembangkan, dan kemudian bisa jadi skill itu adalah sesuatu yang bisa kemudian Anda duplikasikan ke orang lain. Jadi nggak ada masalah. Yang utama tadi itu, bahwa cari bisnis yang pertama sesuai dengan passion, kemudian cari bisnis yang itu dimana Anda punya skill atasnya itu. Nah, kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah yang juga menjadi kunci bagaimana bisnis itu akan ideal, yaitu adalah ada nggak needs atas hal itu. Needs artinya apa? Permintaan gitu ya, permintaan. Jadi apakah di bidang yang Anda punya passion, di bidang yang Anda punya skill, itu ada permintaannya, dan seberapa besar permintaannya, seberapa banyak permintaannya. Semakin tinggi permintaannya, semakin besar permintaannya, maka ini otomatis akan membuat kita punya bisnis yang ya sangat ideal ya. Jadi kombinasi dari ketiga inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai bisnis yang ideal. Bisnis impian ya, boleh kita sebut sebagai bisnis yang menjadi impian kita itu. Oke? Nah, kenapa harus tiga ini? Kita bahas dulu. Kalau misalnya kondisinya Anda punya bisnis yang Anda kelola, di mana bisnis itu berdasarkan passion Anda, sesuatu yang oke, tapi mungkin saya jelaskan dulu ini. Oke, ini kalau passion ini apa? Passion ini artinya sesuatu yang Anda cintai ya. Oke, Anda cinta untuk melakukannya. Ya. Kalau skill ini berkaitan dengan sesuatu yang Anda mahir ya. Ya, mahir, good dalam melakukannya. Dan berdasarkan needs itu artinya sesuatu yang kita dibayar ya, kita bisa making money itu, kita dibayar untuk melakukannya. Karena apa? Banyak orang yang minta. Nah, kita bahas sekarang satu persatu. Apa pentingnya? Ini kita butuh memastikan bahwa ketiga-tiganya ada di dalam bisnis yang kita sedang rintis. Kalau bisnis yang kita sedang rintis misalnya itu sudah sesuai dengan passion kita, sudah sesuai dengan skill yang kita punya, apalagi sesuai dengan background pendidikan kita, maka yang terjadi kalau passionnya ada, skillnya ada, needs-nya nggak ada, ini bisnis yang bisa dibilang apa? Bisa membuat kita bahagia, tapi miskin. Bisnis kok bikin miskin ya? Ya, bisnis ini bisa membuat kita bahagia, tapi kitanya miskin. Kenapa? Karena nggak ada permintaan terhadap apa yang kita sediakan. Nah, contohnya bagaimana itu? Misalnya, kita punya passion dalam hal mengoleksi apa ya? Perangko ya. Kita punya passion dalam hal mengoleksi perangko, dan kita punya skill bagaimana mengumpulkan dan merawat perangko. Kita pengen bagaimana punya bisnis perangko unik langka atau kolektor perangko. Nah, permasalahannya adalah oke, itu sesuatu yang sesuai dengan passion kita punya skill, tapi permasalahannya zaman sekarang itu
tidak banyak orang yang lagi suka dengan perangko atau menjadi kolektor perangko. Sehingga apa? Ya Anda mungkin bisa happy itu menjalankan bisnis, tapi kemudian tidak akan kaya. Kenapa? Karena tidak ada permintaan terhadap bisnis itu. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya kondisinya kita menjalankan bisnis itu, kita punya skill di bidang itu, dan apa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, tapi sayangnya itu sesuatu yang kita nggak suka. Oke, bisa dibayangkan ya. Jadi kita buka usaha, buka bisnis, kita bisa melakukan hal itu karena kita punya skill, kita pernah belajar, kita punya kursus, kita punya pernah latihan terhadap hal itu. Tapi di satu sisi kita nggak begitu tertarik, nggak begitu antusias melakukannya. Tapi itu juga sesuatu yang membuat kita dibayar, dan karena ada permintaan kita bisa making money dari situ. Nah, yang terjadi kalau bisnis kita adalah sesuatu yang kita punya skill di dalamnya dan dibutuhkan orang, tapi kalau minus yang namanya passion, ini akan berdampak itu. Pada apa? Kita itu akan bisa saja dengan kondisi ini menjadi kaya dari bisnis ini, tapi apa? Mudah untuk bosan. Kenapa? Karena apa yang kita terjuni, apa yang kita lakukan sesuatu yang tidak kita sukai itu. Kita nggak punya passion pada hal itu. Ya, jadi bisa jadi kita boring itu ya. Kaya tapi bosan. Atau kaya tapi ya hidupnya nggak bergairah itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya sesuatu yang kita kerjakan itu merupakan hal yang kita sukai, kemudian ada permintaan, tapi kita nggak punya skill, atau kita nggak punya keterampilan pada hal itu. Nah, pada konteks ini yang terjadi adalah kita ketika akan menjalankan bisnis, kita mungkin bisa jadi akan bahagia. Nah, tapi apa? Punya kehidupan yang kurang terpenuhi ya. Kurang terpenuhi dalam hal apa? Dalam hal eksistensi diri itu. Karena apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang tidak betul-betul kita mahir, kita bisa dan kita mampu lakukan. Oke? Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin bagaimana punya bisnis yang ideal, bisnis yang bisa dibilang sebagai bisnis yang menjadi impian untuk dieksekusi, dikerjakan, maka pastikan ketika memilih bisnis tersebut, Anda pertama pilihlah sesuatu yang Anda suka untuk Anda lakukan. Kedua, pilihlah sesuatu yang itu Anda mahir melakukannya. Dan ketiga, pilihlah sesuatu yang itu ada banyak permintaan sehingga kita akan dibayar untuk melakukan hal itu. Jadi passion, skill, dan ada needs di situ. Oke, nah seperti itu video kita pada hari ini. Silakan bagi yang belum subscribe, dan kemudian boleh juga tuliskan komentarnya tentang video ini, ataupun jika ada pertanyaan, tuliskan pertanyaan. Dan alangkah baiknya Anda kemudian klik lonceng agar kemudian ketika ada video baru dari saya, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Saya Ronald Tagalong. Sampai jumpa di video selanjutnya.